Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Tianita Ayu Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Jatinegara 15 Pagi, Jakarta Timur. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Pengetahuan kita tentang 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang nantinya akan menuntun kita sehingga itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, waktu, sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini dengan semangat dan ceria. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat kepada Kepala SDN Jatinegara 15 Pagi, Ibu Arisa Armaharni, MPD.
SDM Jatinegara 15 pagi, yaitu Ibu Dewi Nilotama Putriansyah SPDSD. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruangan ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam syafaatnya. Bapak Ibu, sebelum mulai ke acara, saya mau menyapa dulu nih. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Hebat. Ada hebatnya Bu di belakang. Baik. Sudah siap nih Bapak Ibu, kita lanjut ke acaranya? Siap. Baik. Hari ini sebelum ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Anissa Armahadim MPD selaku kepala sekolah. Yang ketiga lanjut ke materi intinya, yaitu diseminasi budaya positif. Yang keempat rapat kelulusan, yang kelima rapat dinas dan penutup. Sebelum ke acara inti, kita akan mendengarkan sambutan dulu dari Ibu Kepala SDM Jatinegara 15 pagi, yaitu Ibu Anissa Armahadim MPD. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Anissa selaku MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Hari yang istimewa di mana sahabat kita Ibu Tianita Ayulandari akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif terkait nilai-nilai kebijakan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Dewi Nilotama, yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru serta Tendik. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita di sini bersama-sama mendukung kegiatan yang Ibu Tia lakukan. Ini adalah salah satu kegiatan yang harus dilalui pada saat melaksanakan menyelesaikan tugasnya sebagai seorang guru penggerak. Bapak dan Ibu perlu ketahui, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaatnya, di mana budaya positif ini memang perlu kita lakukan sebagai seorang guru, di mana menghadapi perkembangan zaman, anak-anak ini sudah berubah zamannya, seperti zaman kita dahulu ya. Bagaimana pergaulan mereka di sekolah, bagaimana cara mereka berteman, bergaul dengan temannya, bagaimana sikap mereka dengan guru, itu sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai guru yang ada di garda terdepan menghadapi perkembangan zaman. Bagaimana cara kita sebagai guru menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di kelas. Nah, ini saya terkait budaya positif yang Asnata yang Mutia lakukan hari ini. Saya mengingat beberapa peristiwa lalu ya, di mana memang saya masih ingat betul ada permasalahan di kelasnya Mutia sendiri. Barangkali Mutia mengingatnya, di mana Mutia merasa putus asa, ya, menghadapi murid. Kita sebut saja namanya ya, ada Kasten, ada Jaki, ya, di mana sudah putus asa. Di sana ada Pak Rohim yang mendampingi ya, Pak Rohim ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya budaya positif ini, saya merasa orang Mutia pasti merasa memiliki energi kembali nih untuk menghadapi
tantangan-tantangan yang terjadi nantinya pada murid-murid seperti ini gitu kan ya. Jadi udah punya ilmunya, ke depan akan lebih baik lagi. Dan ini juga akan ditularkan kepada kita semua. Karena ini kan nanti juga murid-muridnya akan terus naik ke kelas 2. Nah, siapa nanti menghadapi siswa-siswa yang bermasalah, yang mencari perhatian tentunya di sekolah, kita perlu membuat restitusi dulu sebelumnya untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan ini. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Artinya disiplin positif, budaya positif itu sudah kita laksanakan dalam keseharian, yang hanya saja kita belum paham betul bagaimana menjalankannya kesehariannya setiap hari di dalam kelas. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja menyimak nanti apa yang akan disampaikan materi-materi terkait disiplin positif ini, budaya positif ini, melalui kebijakan dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam kelas. Tentunya kita akan menghadapi ritmenya permasalahan di kelas rendah itu seperti apa, bagaimana di kelas tinggi itu seperti apa. Jadi memang layaknya seorang guru harus siap ditempatkan di kelas berapa saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SD Negara 15 hari sudah memberikan sambutan. Insya Allah akan memberikan energi positif kepada kita semua agar kita bisa mengikuti jejaknya Mutia ya. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Mutia menginspirasi kita sebagai guru-guru agar bisa mengikuti JGP. Amin. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, itu adalah acara inti tentang pemaparan budaya positif oleh Bu Tianita Ayu Wulandari. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya dalam acara pemaparan aksi nyata budaya positif oleh saya Tianita Ayu Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Jatinegara 15 Pagi, Jakarta Timur. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kabar dulu. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ternyata dalam ruangan ini ada 1000 orang. Masya Allah. Baik. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Saya buat keluar dari bisa. Baik, tujuan diseminasi ini adalah berbagi pemahaman dari penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi hari ini saya bukan sebagai guru, tapi ya sebagai pemapat saja. Ingin berbagi materi apa sih yang sudah saya pelajari di pelatihan guru penggerak. Nah, sebelum saya pada budaya positif, pada modul budaya positif, sebelumnya saya telah belajar pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan diskusi tentang visi. Dan modul keempat, 1.4 adalah modul budaya positif. Nah, dari rangkaian pembelajaran yang sudah dipelajari ini, antara modul 1, 2, 3, dan 4 sebenarnya adalah tujuannya itu adalah kepada pembentukan karakter peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam membangun budaya positif di sekolah, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid.
Nah, untuk membantu mencapai visi guru penggerak seorang pemimpin pada sebuah institusi atau sekolah ini dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki keyakinan, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi kita itu sebagai guru harus dalam pembelajaran itu berpihak kepada murid. Nah, budaya positif sendiri itu apa sih? Nah, budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, budaya positif ini perlu dibangun dari taraf yang kecil, itu adalah kelas, setelah itu sekolah. Nah, di sini kita akan melakukan permainan dulu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita akan perubahan paradigma. Saya mau minta bantuannya Pak Rohim dan Bu Alma untuk dapat maju ke depan sini untuk mempraktekkan permainan ini. Kepada Pak Rohim dan Bu Alma dipersilakan. Bu Alma. Dibaca dulu ya. Oke, jangan dikasih tahu Pak Rohim. Ya, atau terserah. Kontrolnya itu dipegang sama Bu Alma. Silakan Pak Rohim. Nah, di sini Bu Alma. Di sini Bu Alma dan Pak Rohim akan melakukan sebuah percobaan ya. Bu Alma memegang kertas, kemudian Pak Rohim dengan segala cara bujukan rayuannya atau iming-imingnya kepada Bu Alma agar Bu Alma bisa mau membuka kertasnya, ya, gitu. Oke, kita boleh Pak Rohim pakai mic-nya. Kamu lebih maju ya. Oh iya, sudah kelihatan ya. Oh, boleh. Silakan. Ya, boleh. Pak Rohim, gimana upayanya untuk Bu Alma tuh kan megang kertas nih. Wow, boleh, silakan. Kira-kira. Bu Al, itu di tangan kamu ada apa? Sampai ada hati aku yang menuju. Coba deh, boleh nggak aku lihat? Apa? Kamu harus membuat puisi untuk Puisi apa kayak itu? siapa ya? Bebas. Begitu sulitnya untuk mendapatkan untuk menyuruh dia membuat tangan. Boleh aku melihat tanganmu? Tidak ikutan. Oh begitu. Aku ada parfum buat kamu. Malam-malam ketemu maling. Cakep. Cakep dong. Oke. Cintaku padamu akan berpaling. Itu patut atau kalimat? Iya. Boleh aku buka tangan kamu? Oke, baik, terima kasih Pak Rohim dan Bu Alma atas pemaparannya. Sudah selesai. Terima kasih Bu Alma dan Pak Rohim. Sebenarnya permainan ini itu memiliki nilai-nilai yang tersirat sendiri. Jadi sebenarnya ketika kita memiliki sesuatu, yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain bisa membujuk, bisa mengancam, bisa merayu, bisa melakukan apa saja
saja untuk menyuruh kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri apakah kita berkenan untuk melakukan itu atau tidak. Nah, di sini karena mungkin rayuannya Pak Rohim maut sekali sehingga Bu Alma bersedia untuk memberikan kertasnya. Ternyata kertasnya dalamnya apa? Rahasia banget ini, gitu tulisannya ya. Oke, terima kasih. Nah, sejenak kita berefleksi, mari kita tanyakan diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, adanya dorongan yang lain? Terkadang kita tuh melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ya udahlah, daripada enggak ini, ayo gitu kan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan yang kita mau. Oh iya, ini aku mau dapat ini, ayo kita ngelakuin ini. Nah, itu posisi kontrol diri kita sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pendekatan terhadap pengelolaan perilaku siswa yang menekankan pembinaan dan pengembangan perilaku yang konstruktif daripada hanya memberikan hukuman. Jadi daripada memberikan hukuman, ayo kita melakukan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri serta mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang kita harapkan motivasi ini berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari luar. Jika mereka memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan kalau misalnya kita nggak punya motivasi dari dalam diri, maka kita perlu motivasi dari luar. Nah, orang lain inilah yang perlu mendisiplinkan kita. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka seluruh warga, sekolah, dan pemangku kepentingan itu harus saling mendukung. Gak bisa nih yang melakukan budaya positif itu hanya saya atau ibu kepala sekolah. Dari seluruh warga sekolah inilah yang harus bisa menerapkan budaya positif yang telah disepakati. Tujuannya mulia kan dari penerapan disiplin positif ini kan, agar anak-anak itu memiliki karakter, berdisiplin, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar yang sepanjang hayat. Jadi nggak hanya di sekolah nih aku melakukan disiplin, ternyata dimanapun saya sebenarnya bisa untuk melakukan disiplin. Nah, ini sesuai dengan lulusan yang diharapkan. Nah, tadi Bu Alma sudah memiliki kontrol. Nah, sebenarnya sini saya akan menyampaikan teori kontrol dari Diana Gosen. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini bersifatnya eksternal. Yang kita harapkan ini kan di nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah nilai-nilai yang mereka percaya nih. Ternyata profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan, di mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, selain ada nilai-nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila, adapun dari IBO Primary Years Program Sikap Murid ada toleransi,
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini kita hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi kira-kira sama atau berbeda, Bapak dan Ibu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi berbeda ya. Baik, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu yang harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penekanan peraturan atau keyakinan sekolah kita selama ini nih. Udah baik melakukan hukuman, konsekuensi, atau yang kita lakukan adalah restitusi. Di sini kita akan membahas tentang program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi apa ya? Oh, baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid nih untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka berbuat negatif, harapannya kita dia menjadi hal-hal positif yang dikeluarkan. Jadi ada identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, ini adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, terus bersifat satu arah, hanya misalnya dari guru, terus berupa hukuman fisik atau sebenarnya hukuman psikis. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, adanya kesepakatan antara murid dan guru. Kemudian pada konsekuensi ini mungkin pada awalnya murid merasa tidak nyaman. Kemudian konsekuensi diberikan berdasarkan sudah satu kali melakukan kesalahan, kedua kalinya. Nah, inilah konsekuensi. Kemudian sikap gurunya juga adalah sebagai monitor, karena ini udah kesalahan ketiga, barulah dia dilakukan konsekuensi. Coba saya mau tanya nih Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bisa menjawab. Saya bertanya kepada Bu Dwi, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena ini dia karena terlambat datang sekolah. Menurut Ibu Dwi, ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu Dwi, ini adalah konsekuensi. Ya, betul. Karena di sini ada kata saya tidak akan terlambat lagi. Betul sekali. Baik, nomor 2, Ibu Alma, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul. Karena mungkin dia baru sekali langsung suruh lari kamu 2 kali putaran lapangan. Hebat pemahaman ibu-ibu di sini ternyata. Dan bapak-bapak, saya mau nanya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bapak Fikri, menurut Bapak Fikri ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Menggantikan. Hukuman atau konsekuensi, ibu-ibu? Oh, benar sekali, konsekuensi ya. Kalau kita berbuat salah ya konsekuensinya, karena ini adalah hal yang bisa diperbaiki ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, terkadang kita ini kan ingin biar anak-anak termotivasi, semangat dalam belajar, kita sering memberikan dia penghargaan. Ya, anak-anak, nanti kalau misalnya anak-anak bisa menjawab soal ini, ibu berikan permen misalnya. Sebenarnya hal-hal ini adalah bisa menjadi hukuman bagi kita. Jadi kita bisa dihukum oleh penghargaan. Kita bisa dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
mungkin kalau misalnya jangka pendek anaknya jadi cuma dapat ini gitu, nggak terlalu berefek sekali. Terus penghargaan itu tidak efektif dia karena merasa penghargaannya itu kayak anak-anak tuh merasa penghargaannya cuma itu gitu kan. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah ini adanya kesenjangan dengan temannya, rasa iri, ini bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, tidak sesuai ya mungkin penghargaannya dengan apa yang disampaikan untuk dicapai. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak mau berkreativitas karena ada penghargaan itu. Terus penghargaan menghukum, penghargaan motivasi dari dalam diri. Sebenarnya tujuannya kita kan memberikan penghargaan ini munculnya dari motivasi dari dalam diri siswa. Nah ini harapannya sih. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas. Jadi di awal tahun ajaran sebelum memulai pelajaran, kegiatan pelajaran, diharapkan kita semua membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif oleh semua warga kelas dan diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi, hendaknya seluruh warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti ini bisa menginspirasi kita semua juga dari kegiatan keyakinan kelas. Misalnya untuk membuat kesepakatan. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Hal ini karena apa yang mereka yakini. Jadi ketika mereka sudah meyakini ini akan muncul rasa tanggung jawab. Tapi kalau peraturan itu kan biasanya sudah sedikit mengandung paksaan ya, karena tidak disepakati oleh anak-anak. Nah harapannya nanti di awal kegiatan tahun ajaran baru sebelum memulai pelaksanaan pembelajaran, diharapkan Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas agar terciptalah suasana kelas yang kondusif. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebenarnya anak-anak ini atau kita sendiri dalam melakukan kesalahan atau melanggar disiplin, kita tuh sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia itu alasannya sebenarnya. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya mereka tuh lagi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah di sini nih ada video. Saya semalam minta tolong Pak Warso ya untuk dubbing suaranya. Kebutuhan dasar Ini suara Pak Warso. dasar manusia inilah yang nantinya akan menuntut kita sehingga bijak dalam menangani anak di lingkungan sekolah. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh makan, minum, keamanan, juga kesehatan. Jika kita menghadapi siswa yang malas dalam mengikuti pelajaran sekolah, bisa jadi dia saat di rumah membantu orang tuanya mencari nafkah. Mencari nafkah adalah kebutuhan bertahan hidup. Dua, kebutuhan kasih sayang. Diberi perhatian, suasana hangat, penerimaan. Siswa yang sering membuat jengkel di balik kelas bisa jadi dia butuh perhatian karena di rumah kurang himba dan kasih sayang. Kebutuhan kebebasan. Tidak tertekan, merdeka, bebas mencoba-coba. Dalam pembelajaran, sudahkah kita beri kesempatan anak untuk melakukan berbagai percobaan? Sudahkah kita beri kesempatan anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya? Kebutuhan kesenangan.
ceria, antusias, kegembiraan. Apakah pembelajaran sudah kita rancang untuk menghadirkan suasana ceria? 5. Penguasaan. Diakui, dihargai. Yang perlu diingat adalah bahwa siswa adalah sebuah pribadi yang perlu dihargai dan dihormati. Baik, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya kita harus tanya dulu nih, ketika anak membuat sebuah pelanggaran, sebenarnya kita tanya alasannya. Ketika anak-anak ini, tahu-tahu ada yang lapor, Bu, si Omi kan nangis Bu sama Fikri gitu kan. Nah kita panggil, tanya, Fikri kenapa kamu buat nangis Tommy? Saya cuma iseng Bu gitu. Nah ini kebutuhan dasar apa sih iseng itu? Ternyata iseng itu masuk ke kesenangan. Jadi dia merasa senang dari isengnya itu. Seperti itu. Nah, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Bapak dan Ibu, tempat Bapak dan Ibu menyimpan gambaran representasi dari semua yang Bapak Ibu inginkan. Jadi bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Bapak dan Ibu. Terus kegiatan itu membuat Bapak dan Ibu merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi Dr. William Glasser ini menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya itu tidak terlalu banyak, namun menyimpan memori-memori yang menurut Bapak dan Ibu itu berkesan. Nah, kebutuhan dasar ini bersifat lebih ke umum atau universal, sedangkan kalau dunia berkualitas itu bersifatnya unik, personal. Jadi apa yang menurut Bapak dan Ibu berkesan itulah menurut Bapak Ibu dunia yang berkualitas. Ada masa-masa kita merasa ingin balik lagi ke SMA, karena mungkin di zaman SMA itu kita merasa lebih senang karena tidak ada beban-beban tugas yang lain. Hanya mikir PR, belajar, main. 5 posisi kontrol. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru ini semacam adalah sebenarnya harapannya dari 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Harapannya adalah guru sebagai manajer, di mana posisi inilah murid merasa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sebenarnya harus kita hindari. Dan teman, pemantau, dan manajer ini harapannya kita pada posisi manajer. Ini saya minta tolong sama Danira semalam buat ngisi suara yang ini. Saya minta tolong Bu Nisa untuk suaranya. Nah, Video ini akan kira-kira video yang pertama ini posisi gurunya sebagai apa? silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, Bapak dan Ibu, ini termasuk posisi kontrol gurunya adalah sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Ya, betul sekali. Ibu Dewi, tepuk tangan untuk Ibu Dewi. Betul. Ini adalah
sebagai penghukum karena di ibu guru ini langsung menyuruh Anton nggak nanya dulu, tapi langsung ngasih hukuman buat nulis. Silakan Bu Nisa, kita lihat video yang kedua. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, baik. Kira-kira untuk video yang kedua ini posisi kontrolnya gurunya, Pak gurunya ini sebagai apa? Yang bersalah. Ya, betul sekali Bu Nisa. Pembuat rasa bersalah. Karena gini, kamu tidak kasihan ya dengan orang tua kamu. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah terhadap orang tuanya. Baik, lanjut video ketiga. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kayaknya ini Buti ya sebenarnya anaknya nih. Kira-kira posisi kontrol yang diambil oleh ibu guru apa nih Bapak dan Ibu? Ya betul sekali, teman. Karena kita kan teman, tos dulu dong. Jadi untuk posisi guru, posisi kontrol guru sebagai teman itu biasanya suaranya lebih lembut. Dia memposisikan dirinya sejajar dengan anak tersebut sebagai temannya. Lanjut Bu Nisa. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ini Pak Rohim gurunya. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Nah itu berarti posisi kontrolnya apa Pak Rohim, guru tersebut? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ya betul sekali, sebagai pemantau. Karena ternyata Pak Rohim memperhatikan anak ini nih. Oh ternyata dicatat. Kasten, kamu 3 kali yang nggak pakai baju olahraga, Bapak nyatet nih. Gitu. Jadi dia sebagai pemantau. Karena anak saya memang ada satu anak yang luar biasa. Lanjut Bu Nisa, kita lanjut. Saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan? Si Krishna itu kayaknya. Nah, ini gurunya mungkin seperti ini Bu Nisa kali ya, sabar banget ngadepin muridnya. Tanya dulu. Si Krishna Nah, itu ini kira-kira menurut Bu Nisa ini posisi kontrolnya apa? Betul sekali, sebagai manajer. Karena dia nanyain, dia sebenarnya di tahap manajer inilah yang kita harapkan. Jadi sebagai guru kita tidak langsung menjudge atau melakukan hukuman kepada anak-anak. Kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa lagi? Kira-kira apa sih keyakinan kita? Terus perbaikan dari kamu apa? Nah, inilah yang disebut sebagai restitusi. Restitusi adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali nih kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Ini menurut dosen tahun 2024. Dan restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai yang dia yakini, yang dia percayai. Dan pada segitiga restitusi ini terdapat 3 bagian. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, ketika anak melakukan pelanggaran, kita bisa tanya, kalau dia jawab alasannya ini baik, ibu tahu dulu juga ibu pernah kok ngelakuin ini, jadi agar dia lebih tenang. Kemudian pada bagian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Coba kamu berbuat seperti ini, menurut kamu ini benar atau salah? Terus alasannya apa? Kamu tentunya punya alasan nih ngelakuin ini. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Misalnya dia salahnya apa? Mungkin kamu bisa nggak caranya jangan seperti itu, caranya yang lebih baik lagi. Terus yang posisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah dia menjawab apa yang dia ceritakan, kira-kira nih kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Jadi membangunkan sifat positif dari dirinya. Terus kira-kira nilai-nilai apa yang kamu lakukan ini kan tidak sesuai dengan nilai keyakinan kita nih. Sebenarnya nilai keyakinan kita tuh seperti apa? Seperti itu. Nah, sekian. Tapi sebelum penutup, saya mau kita senang sejenak berdiri untuk menghilangkan kebosanan pada diri. Saya minta tolong sama Araceli nih tadi malam. Araceli, mama percepat dulu, umur kamu 20 tahun ya. Ayo kita shoot video. Seperti itu. Kita akan flash mob nari sebentar. Dan ibu kita bisa senang. Mungkin Pak Rahim bisa gabung dengan saya buat ikut gerakan ini. Ayo Bapak dan Ibu. Ibu Nisa minta tolong di pause dulu. Kita mulai dari awal. Bisa. Ayo di sini Pak Rahim. Ayo kita mulai dari awal. Ayo Bapak dan Ibu bisa sambil berdiri ya. Ini di penghujung karena tadi sudah jenuh mungkin mendengarkan saya ngomong kesana kesini, tapi semoga ilmunya bermanfaat. Biar gak kaku, gak jenuh, mari kita Oke, kita menari bersama ya. Oke, Pak Novi. Ayo sebentar. Kita bisa bersama mengubah dunia. Beratap pantat percaya pada diri demi cita-cita. beratap pantat. Pantat saya berat banget ya. Ayo Bu Dewi biar gak berat. Ya boleh. Aku bisa belajar dari ilmu-mu. Aku bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua
Baik, alhamdulillah sudah dipaparkan tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi kita itu harus memposisikan kita sebagai manajer ya. Walaupun memang kita termasuk generasi yang konvensional, yang biasa digertak, yang biasa menggunakan fisik. Tapi di zaman sekarang, era modern sekarang, kita harus bisa menjadi manajer kepada anak-anak. Semoga bisa terlatih dengan baik. Baik, alhamdulillah acaranya sudah selesai tentang pemaparan disiplin positif oleh Ibu Tianita Ayu Wulandari MPD. Insyaallah ilmunya, segala hal yang sudah kita dengarkan dengan baik pasti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian dari saya sebagai MC Anissa Rizkia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.